Ustaz. Orang mau ibadah kenapa dipersulit sih? Pribadinya belum siap, merasa belum siap Betul, ya. terus dipaksa sama orang tua untuk menikah. Sandang, pangan, dan papannya. Oh. Gitu. Dan yang paling penting kuncinya adalah Berita-berita yang di media sosial sekarang ini tuh, Masya Allah ya Pak Ustadz, seperti ini nih Pak Ustadz nih. kata kuncinya adalah siap dulu, Mbak, sebelum menikah. Supaya tidak ada Siap. penyesalan ketika nanti setelah menikah. Siapnya seperti apa nih Pak Ustadz? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela, kembali lagi di acara Irsyadus Syailin. Sahabat bertanya, di sini jawabannya. Sahabat MASK, kemarin lebaran kan Mela itu mudik. Ketemu teman, ketemu saudara, keluarga besar. Yang harus ditanyakan pertama itu kan harusnya kabar. Terus gimana kerjaannya? Tapi lagi dan lagi ditanyanya kapan nikah. Ya Mela emang belum nikah, tapi kenapa harus itu yang selalu ditanyakan kapan nikah, kapan nikah? Lama-lama capek juga, ya nggak sih? Nah, sekarang di sini Mela udah bersama Ustadz Ahmad Towilan dan beliau ini selaku Kepala KUA Menteng Jakarta Pusat. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Baik, Ustadz? alhamdulillah. Doanya selalu baik-baik, Mbak ya. Masya Allah, mudah-mudahan selalu baik ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, langsung aja nih kan tadi Mela kalau mudik ya ditanya terus nih kapan nikah, kapan nikah. Kalau di zamannya Pak Ustadz gimana? Sering nggak sih ditanya hal itu juga kalau bisa ketemu keluarga, ketemu temen itu? Kalau ditanya sering sih tidak ya. Cuman kan setiap kita pasti mengalami muda ya. Iya, Jadi, pasti. pertanyaan itu pasti ada sih sebenarnya. Cuman kalau seringnya mungkin tidak ya kan. Berbeda dengan kondisi sekarang ya karena mungkin perbedaan generasi. Kemudian perkembangan media yang cukup begitu pesat saat ini. Artinya generasi sekarang itu untuk membuka wawasan itu kesempatannya begitu luar biasa. Artinya setiap generasi pasti bertanya pulang, kamu nikah kapan sih? Ya kan? Dengan Iya. siapa? Kapan sih sudah punya Nah, anak itu belum? dia. Pertanyaan itu sering muncul banget ya. Sering banget ya Pak. Kalau zaman saya dulu tidak sering tapi ada. Kira-kira. Ada. Nah kalau gitu Pak Ustadz, waktu yang pas untuk nikah itu kapan Pak Ustadz? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya kan? Artinya apa? Bahwa kita diminta untuk segera menikah mampu. Al-ba'a mampu. Definisi mampu itu sangat luas sekali. Mulai dari aspek ekonominya, Ya. kemudian psikologinya, kemudian bagaimana tanggung jawabnya nanti. Karena di situ ketika sudah menikah, pertanggungjawaban istri, anak, generasi-generasi yang dilahirkan itu dibebankan kepada seorang suami. Jadi siapnya kapan? Ya kan ketika dia sudah mampu dalam semua aspek tersebut. Dari segi kedewasaannya ya, karena ketika orang sudah menikah dituntut untuk dewasa, Berpikir untuk dewasa. bisa menyelesaikan dengan sebijak-bijaknya. Dalam aspek ekonomi tentu harus memberikan jaminan sepenuhnya kepada keluarganya. Ya kan kita diminta untuk jangan meninggalkan generasi yang terlantar. Kan seperti itu. Kemudian dalam aspek undang-undangnya, kalau dari sisi undang-undangnya dibatasi oleh umur. Kapan siapnya sih? Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 dibatasi seseorang yang boleh menikah itu adalah umur 19 tahun. 19 tahun. Baik itu laki-laki maupun seorang wanita. Kenapa harus 19 tahun? Karena kedewasaan seseorang itu asumsinya adalah di umur 19 tahun. Tujuannya apa? Kita diminta untuk bisa melahirkan generasi-generasi yang emas, generasi-generasi yang berkualitas, generasi yang bisa istilahnya menjamin keluarganya itu hidup dengan baik, kedewasaannya sudah matang. Kira-kira seperti itu Mbak Mela. Nah oke, kalau untuk mengenai usia kan 19 tahun Betul. yang diperbolehkan menikah. Kalau misalkan umur udah siap, betul, terus sama lahir batinnya udah siap, tapi diri kitanya belum siap, gimana Pak Ustadz? Umurnya sudah 19 tahun Iya. ya, tapi pribadinya belum siap, merasa belum siap Betul, ya. terus dipaksa sama orang tua untuk menikah. Oh, dipaksa orang tua untuk menikah. Umur sudah siap, sudah cukup 19 tahun ya. Kitanya belum siap, tapi orang tuanya malah yang udah siap Pak Ustadz. Gimana tuh? Udah ada siap jodohnya juga malah. Oke, jadi yang namanya menikah itu kan menyangkut antara pribadi dengan pribadi ya. Orang tua boleh menjembatani,
mengarahkan, oh ini loh apa namanya mungkin pilihan yang terbaik bagi kamu. Boleh saja orang tua memberikan artinya teladan, memberikan bimbingan kepada anak karena itu kewajiban orang tua ya. Iya. Tapi terkait dengan kesiapan itu kembali kepada pribadi yang mau menjalaninya. Kembali ke si anaknya ya Pak? Iya Oke. dong, karena semua nanti setelah menikah itu pertanggungjawabannya itu kepada yang menjalani suami dan istrinya. Orang tua tanggung jawabnya sudah selesai sampai dia menikahkannya. Itu Mbak Berarti kita boleh nih sebagai anak menolak, mah saya belum siap, saya belum siap, boleh nggak ya? Tentu dengan bahasa-bahasa yang bijak. Oh, boleh. Jangan sampai orang tua yang harus kita hormati, harus kita taati, karena mungkin belum siap nikah, kita menolak kemudian menyinggung perasaan orang tua, itu kan hal yang tidak baik. Oh iya. Tentu itulah fungsinya komunikasi, bagaimana menjembatani kita menyampaikan kepada orang tua dengan bijak. Jangan lupa bahwa orang tua, bapak ibu kita itu adalah yang harus kita hormati, yang harus kita patuhi. Kalaupun seandainya ada perbedaan komunikasi, tentu harus disampaikan dengan baik, dengan bijak, dengan bahasa yang santun, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada orang tua kita. Iya Pak Ustadz, Gitu, Mbak Mela. Masya Allah. Nah kalau untuk administrasinya, itu seperti apa Pak Ustadz? Soalnya kan barangkali ya nanti pulang dari sini Mela langsung nikah atau udah ada jodohnya gitu dapet ya. Sudah ketemu jodohnya Mbak Mela? Belum juga sih Pak Ustadz. Waduh. Barangkali ada. Jadi, Nah gimana nih Pak Ustadz administrasinya di zaman sekarang? ya. Kayak gimana itu Pak? Oke, jadi yang namanya pernikahan itu kan harus ada, di situ tujuannya adalah sakinah. Sakinah itu ada ketenangan ya kan. Untuk menggapai ketenangan itu harus terpenuhinya syarat dan rukunnya. Baik itu agamanya maupun administrasinya kan. Kalau seandainya dalam melihat aspek agamanya saja kemudian administrasinya tidak terpenuhi ya maka ketenangan tidak akan terwujud. Nah, tentu di sini disitulah bahwa kita diminta untuk mencatatkan pernikahannya. Ya kan, mencatatkan pernikahannya bagi yang muslim tentu di kantor urusan agama, ya kan. Bagaimana syaratnya? Sekarang nggak sulit kok, nggak ribet kok. Syaratnya bagaimana? Cukup dilengkapi ketika persyaratan sudah lengkap ya, mulai dari pengantar RT RW, kemudian kelurahan, kemudian minta rekomendasi dari nikah dari KUA asal tempat dia menikah ya, ketika dia pindah tempat ya, lengkap semuanya, identitas lah, identitas ya, identitas dari calon suami calon istri ya kan. Kemudian segera daftarkan, daftarnya tidak harus datang ke KUA kok. Hah? Bisa online. Oh udah bisa online? Malam kita sambil chattingan bisa daftar nikah kok. Kita lagi sayang nikah yuk, ya udah daftar, langsung daftar bisa Pak Ustadz? Bisa. Masya Allah, bisa. lebih mudah ya sekarang. Yang penting ya. sudah ketemu jodohnya dulu, Nah, kuncinya itu kan. Ada syarat jodohnya rukunnya dulu. terpenuhi, iya. Karena kalau daftar belum ada jodohnya kan repot. Iya, main daftar-daftar aja Pak Iya. Ustadz, jodoh belum ada. Nah oke Pak Ustadz, kalau misalkan udah siap, boleh bisa langsung datang ke KUA atau online? Via online boleh? Bisa. Bisa. Nah kalau misalkan nih Pak Ustadz, misal ya kan banyak nih di negara kita di Indonesia ada yang jodohnya itu produk impor. Maksudnya warga negara asing Pak Ustadz. Oh gitu. Nah, Campuran ya? Nah itu, Campuran. kalau misalkan calonnya kita itu warga negara asing, syaratnya itu kayak gimana Pak Ustadz? Syaratnya secara umum sama, cuman ketika dari yang calon dari WNI-nya sama ya. Kemudian bagi yang warga negara asing tentunya harus ada izin kedutaan. Oh, Izin kedutaan dari negara asal. Kemudian izin dari kedutaan tersebut harus ditranslate ke dalam bahasa Indonesia yang translate yang resmi, kira seperti itu. Kemudian riwayat keluarganya, data orang tuanya, bapak ibunya ya tentu, kemudian yang bersangkutan. Paspor bisa pasti, kira-kira seperti itu. Tidak ribet kok selama syarat dan rukunnya baik itu administrasinya maupun agama terpenuhi. Tidak ada halangan secara syar'i. Itu kuncinya. Mudah sekali Mudah ternyata banget. ya. Aku pikir Iya. ribet Pak Ustadz. Orang mau ibadah kenapa dipersulit sih? Oh iya, Ya, Masya kuncinya Allah. kan Islam itu tuh mudah seperti banget itu. ya. Mudah insya Allah. Masya Insya Allah mudah. Makanya. Nah Pak Ustadz, biasanya kan kalau sebelum menikah nih, Mela pernah dengar lah dari teman atau sahabat-sahabat Mela, kalau misalkan kita mau nikah, lu mendingan tulis perjanjian pranikah. Menurut Pak Ustadz, perjanjian pranikah ini penting atau tidak? Perjanjian pranikah itu diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Jelas negara memberikan peluang kepada pengantin dan calon pengantin untuk menuangkan sebuah perjanjian ya, dan itu dibolehkan. Tentu dengan catatan jangan sampai bertentangan dengan syariat agama Islam. Itu yang menjadi kunci, ya kan. Boleh tentang taklak atau mungkin pemisahan harta.
penting atau tidak penting itu kembali kepada yang menjalaninya. Sejauh mana dia untuk bahasanya sedia payung sebelum hujan sih. Iya, Tapi itu kalau ya. kita bicara nikah itu kan sudah sama-sama sepakat ya. Sama-sama sepakat iya sekata dalam Nah, sebuah itu. ikatan cinta yang namanya ijab dan qabul ya kan. Boleh-boleh saja ditambahi atau dikuatkan dengan perjanjian nikah dengan catatan tidak melanggar atau melampaui batas syariat Syariat agama Islam. Islam Itu, ya kan. Masya Allah. Sebagai untuk ikhtiar untuk memprotek ya ketika nanti dalam proses perjalanan keluarganya mungkin ada perbedaan dalam pemikiran, perbedaan dalam pemisahan harta. Supaya apa? Tidak terjadi pertengkaran atau Nah, itu. perbedaan dalam keluarga. Kira-kira seperti tujuannya untuk seperti itu. Betul, 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 betul. Masya Allah. Yang penting utamanya itu, Ya. sahabat MSK harus sesuai syariat Islam. Betul kan Pak Ustadz? Betul. Oke, Pak Ustadz. Ini kan di berita lagi rame nih. Oh iya. Mela itu lihat berita-berita yang di media sosial sekarang ini tuh, Masya Allah ya Pak Ustadz. Seperti ini nih Pak Ustadz nih. Tega suami tak beri nafkah istri sepeser pun meski memiliki gaji 35 juta per bulan. Ini alasannya. Coba Pak Ustadz, gimana ini menurut Pak Ustadz? Ya Allah. Jadi ketika orang sudah menikah itu kan harusnya menerima tanggung jawab sepenuhnya ya terhadap seorang istri, ya kan? Bahwa ijab qabul itu adalah penyerahan tanggung jawab anak ya kan dari orang tua, dari wali kepada si suami. Ketika dia melakukan mengucapkan qabil tuh atau saya terima, berarti dia menerima tanggung jawab sepenuhnya, menjamin kehidupannya, baik itu secara ekonominya, pendidikannya. Bahkan seorang suami itu kan diminta untuk bagaimana memberikan membimbing, mengarahkan agar istri putra-putrinya itu bisa masuk surga. Masya Allah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa, Bapak? Tanggung jawab sepenuhnya itu ada di tangan suami, termasuk jaminan kehidupan. Kalau seandainya kok sampai ada seorang suami dengan gaji yang fantastis, kemudian kok tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, itu sudah melanggar syariat agama. Karena apa? Nafkah dan jaminan kehidupan itu sudah diberikan tanggung jawabnya kepada suami yang seperti itu. Bagaimana caranya? Ya tentu dia harus berikhtiar sekuat tenaga, semaksimal mungkin dalam batasan kemaksimal seorang suami tersebut. Antara satu dengan yang lainnya kan tidak bisa disamakan, Mbak. Betul. Tentu ya kan, kapasitasnya kan beda-beda, kemampuannya beda-beda. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan ya. Tapi yang jelas bagaimana seorang suami itu melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah secara totalitas, baik itu lahir dan batin, pendidikan kepada putra-putrinya nanti, mengajarkan syariat agama secara totalitas kepada generasi yang dilahirkannya nanti. Gitu, Mbak Sila. Oh, jadi para suami harus totalitas ya dalam bekerja mengais rezeki untuk anak dan istrinya. Ya, betul. Nah, ada satu lagi boleh Pak Ustadz? Boleh. Ini lagi viral-viralnya nih Pak Ustadz. Nih, boleh lihat Pak Ustadz. Cerai karena berbeda visi misi. Terbaru public figure ini Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Bukan berbeda visi misi kali ya. Ketika orang sudah menikah itu kan dia sudah mau ijab qabul itu kan sudah pasti ya, sepakat untuk sehidup semati ya. Betul. Tidak ada orang yang menikah itu di awal nanti ini gini ya, tidak ada. Pasti tujuannya seia sekata. Namun dengan seiring dengan perjalannya waktu, tentu terkadang ada godaan ya, baik itu dari eksternal maupun internal. Nah itu yang terkadang bergesernya visi, baik itu suami atau istri. Nah inilah yang perlu kita kembali bahwa niat menikah itu apa sih? Lillah kan, untuk menyempurnakan agama kan, untuk menyempurnakan ibadah kita kan. Ketika di tengah perjalanan itu ada goncangan, ada batu kerikil, ada tantangan, ada persoalan, kita harus kembali bahwa kita menikah itu adalah untuk mencapai ridho Allah. Lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terjadi perbedaan dalam komunikasi, bergesernya visi, tentu harus kita kembali bahwa kita menikah itu adalah lillah, menyempurnakan agama, menyempurnakan ibadah kita. Itu seperti itu. Jadi mungkin pasti dalam sebuah keluarga itu pasti ada perbedaan, pasti ada ya. Iya, pasti ada dinamika ya kan. Nah, tentu kita harus mensikapinya dengan bijak. Jangan jadikan pasangan suami atau istri itu objek.
Betul. tapi bagaimana kita menjadikan suami atau istri itu partner. Konsekuensinya apa sih? Ketika ada sebuah perbedaan, ketika ada sebuah persoalan, yang kita sampaikan apa? Kita harus bagaimana, bukan kamu harus bagaimana. Iya, karena dua orang jadi satu Iya, ini ya. betul. Jadi partner nih, harus satu Partner, tujuan, satu visi, satu misi betul. itulah ya. Dalam agama memang betul ya, suami adalah imam ya. Tapi dalam konteks hubungan sosial, bahwa suami atau istri itu ketika ada persoalan adalah partner kita. Nah, itu. Tempat bersandar utama itu ketika ada persoalan adalah istri kita, Betul. suami kita, bukan orang lain, bukan orang tua kita. Jadi ketika ada tantangan, ada perbedaan, yang dikatakan kita harus bagaimana ya? Iya, iya, iya. Terkadang mengatakan kita harus bagaimana itu butuh kesadaran tinggi loh, Mbak. Betul ya, itu nggak mudah juga ya Pak Ustadz. Nggak mudah. Karena kan dari tahun ke tahunnya itu pasti perbedaan misi dan visi itu pasti akan berubah-berubah kan. Ya. Nggak mungkin sama di tahun, ya kan Pak Ustadz ya? Iya. Jadi kita harus pinter-pinter juga ya. Betul. Masya Allah. Kuncinya komunikasi kok, Mbak. Komunikasi? Komunikasi Oke. antara suami dengan istri sejauh mana bisa mengintenkan bahwa cinta kasih itu harus ditumbuhkan kok, harus dirawat. Nah Pak Ustadz, setelah tadi kita mengobrol dan jawabannya Masya Allah sekali. Jadi gimana nih Pak Ustadz kalau misalkan Mela nih ya, kesimpulannya dari Pak Ustadz, biar nanti Mela tidak menyesal setelah menikah itu kayak gimana Pak Ustadz? Kata kuncinya adalah siap dulu, Mbak, sebelum menikah, supaya tidak ada Siap. penyesalan ketika nanti setelah menikah. Siapnya seperti apa nih Pak Ustadz? Nah, siapnya apa saja sih? Yang pertama adalah kita harus siap kesehatan jasmani dan rohani kita. Oke. Artinya seorang menikah harus sehat jasmani dan rohaninya. Iya. Yang kedua adalah kematangan mental. Artinya bahwa seorang yang mau menikah itu secara psikologi harus paham betul, menguasai betul, Oh. ya kan. Kedewasaan, kebijakan ketika ada persoalan, bagaimana cara menyelesaikannya, harus bijak, ya kan. Yang ketiga adalah kesiapan ekonomi. Artinya dalam bahasa lain adalah seorang suami, seorang istri harus siap betul sandang, pangan, dan papannya. Oh. Gitu. Dan yang paling penting kuncinya adalah pemahaman agama. Bagaimana seorang suami dan seorang istri harus paham betul tentang hak dan kewajibannya sejauh mana, batasan-batasannya sejauh mana. Siap dalam semua aspek, Mbak. Masya Allah Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu menjawab pertanyaan sahabat MASK. Amin. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi Pak Ustadz Amin, di lain amin, waktu amin, di insya lain Allah. acara. Amin, insya Terima Allah. kasih. Nah, buat para sahabat MASK yang mau bertanya atau kirim pertanyaan, boleh langsung WhatsApp ke 085 155 123456 atau komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di acara Irsyadus Sailin. Sahabat bertanya, di sini jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.